Buku diary Esther Aprilita, pramugari pesawat ATR-42-500 jatuh, ditemukan. Orang tua berharap mukjizat. Sejumlah barang milik Esther Aprilita, pramugari korban pesawat ATR-42-500 jatuh, ditemukan tim SAR di jalur antara puncak gunung menuju Pos 9, Gunung Bulu Sarau, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Barang-barang Esther Aprilita ditemukan tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian, Senin, 19/1/2025. Salah satu barang yang ditemukan ada buku diary atau buku harian Esther Aprilita. Berdasarkan papan informasi di Media Center Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, pada pukul 15.13 WITA, tim SAR menemukan sejumlah barang milik korban di jalur antara puncak gunung menuju Pos 9, diantaranya dokumen pesawat SCDC PKTHT, tablet, buku diary, serta dompet atas nama Esther Aprilita. SCDC PKTHT adalah singkatan dari Aircraft Document atau dokumen pesawat dan tanda registrasi pesawat di Indonesia. Selain itu, turut ditemukan sertifikat personel cabin atau FA atas nama Esther Aprilita. Tim SAR juga menemukan jam tangan perempuan, dompet atas nama Heriadi, dompet atas nama Ferry Irawan, satu unit ponsel merek Oppo, pouch berwarna hitam, serta kacamata. Selanjutnya, pada pukul 13.58 WITA, korban kedua ditemukan dalam kondisi jenazah sekitar 70%. Korban diduga berjenis kelamin perempuan dengan ciri-ciri rambut panjang, mengenakan celana jeans, baju hitam, dan sepatu Converse. Jenazah ditemukan dalam posisi tengkurap. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 350 meter di sebelah kanan serpihan kepala pesawat. Kemudian, pada pukul 16/9 WITA, tim SAR kembali menemukan sebuah kartu nama di sekitar lokasi pencarian. Pada pukul 19.15 WITA, SRU kembali ke posko dengan membawa temuan barang milik korban berupa dompet berisi identitas atas nama Muhammad Farhan Gunawan. Selain itu, ditemukan pula dompet berisi identitas atas nama Dwi Murdiono, STNK atas nama Koharudin, sebuah ransel kecil, tablet, serta sejumlah barang lain yang telah mengalami kerusakan. Tak berselang lama, sekitar pukul 19.30 WITA, tim SAR kembali ke posko Tompo Bulu membawa temuan barang berupa pouch berisi catokan rambut, hair dryer, tas, serta perlengkapan kosmetik. Barang-barang tersebut ditemukan pada pukul 16.30 WITA di sekitar serpihan kepala pesawat pada kedalaman sekitar 300 meter. Sementara itu, pada pukul 20.00 WITA, SRU-1 kembali ke posko dengan membawa temuan satu unit ponsel merek Samsung. Ponsel tersebut diketahui ditemukan lebih awal, yakni pada pukul 13.27 WITA di area pencarian. Orang tua Esther yang tinggal di kawasan Rancamaya, Desa Bojongkoneng Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, hanya bisa berharap pada mukjizat Tuhan. Ibunda Esther itu mengaku masih berkirim pesan dengan putrinya pada Jumat, 16/1/2026. Dalam chat yang menjadi komunikasi terakhirnya itu, Esther memberikan kabar kepada sang ibu berada di Yogyakarta untuk bertugas ke Makassar. Sebelum terbang, Esther pun aktif membagikan lokasinya ke sang ibu. Hingga saat ini, orang tua pramugari ini masih berharap ada keajaiban. Kami berharap masih ada mukjizat, karena sampai sekarang kan belum ditemukan. Kami berharap mereka ditemukan dalam keadaan selamat, ungkap Adi, sang ayah. Sidik jari jadi bukti, kondisi jasad Florencia pramugari pesawat yang jatuh. Kondisi jasad Florencia Lolita Wibisono, pramugari pesawat kecelakaan di Pangkep saat berada di Makassar terungkap. Florencia Lolita Wibisono adalah korban kedua teridentifikasi. Wanita usia 33 tahun, merupakan korban kedua yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung. Jasad Florencia masih berada di posko antemortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro sedang menyiapkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga korban. Pihaknya masih menghubungi keluarga Florencia Lolita Wibisono. Saat ini terhadap satu korban tindakan lebih lanjut kami masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait akan penyerahan lebih lanjut. Jelas Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Rabu 21 Januari 2026 pukul 11.30 WITA.
Irjen Pol Juhandani menyebut korban akan diserahkan Basarnas ke keluarga. Penyerahan korban leading sektor dari Basarnas. Sudah disimpulkan korban teridentifikasi Florencia Lolita Wibisono, sambungnya. Kepala Pusat Identifikasi atau Kapusinden Bareskrim Polri, Brigjen Pol Masyudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papillary ridges, merujuk garis-garis menonjol pada jari, sehingga kami langsung ambil sidik jari dengan peralatan yang kami miliki bisa membaca identitas bersangkutan, kata Brigjen Pol Masyudi dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Rabu 21 Januari 2026 pukul 11.30 WITA. Dijelaskan, pembuktian dilanjutkan dengan mengambil sampel pembanding. Sidik jari jempol tangan kiri korban dibandingkan dengan data miliki tim. Tetapi untuk buktikan secara sains, kami melakukan pembandingan, yaitu mengambil sidik jari jempol tangan kiri dan pembandingan dengan data pembanding. Sebagaimana disampaikan, misalnya sidik jari pada postmortem dan sidik jari pembanding, kami bisa meyakini secara keilmuan yang bersangkutan Florencia Lolita Wibisono. Kami yakin seyakin-yakinnya secara keilmuan yang bersangkutan, lanjutnya. Florencia Lolita Wibisono beralamat Owak Tower, A Unit 216 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Florencia akrab disapa Olen itu kini berusia 33 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Olen diketahui baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Kira-kira baru 3 bulan dia kerja di pesawat itu, ujar Ramos, anggota keluarga Florencia. Sebelum bergabung dengan IAT, Florencia menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pramugari di maskapai Lion Air selama kurang lebih 13-14 tahun. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya jadi trainer bagi awak kabin. Ia kerap membina dan mendampingi kru junior. Dia juga jadi trainer untuk pramugari yang baru, bisa dibilang seperti HRD. HRD adalah Human Resources Department. Dalam bahasa Indonesia, HRD berarti Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM. Pihak keluarga hingga kini masih menantikan informasi resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan pencarian dan penanganan insiden tersebut. Bagi keluarga, hilangnya kontak dengan pesawat itu terasa seperti waktu yang tiba-tiba berhenti. Kerabat Florencia, Juwita, mengungkapkan rencana pernikahan Olen selama ini menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Iya, dia memang akan segera menikah. Kami semua sudah menantikan momen bahagia itu, ujar Juwita lirih. Beberapa jam sebelum kejadian, Olen masih sempat membagikan potongan kesehariannya di media sosial. Hal senada disampaikan Yanti, 46 tahun, anggota keluarga lainnya, saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano, Kabupaten Minahasa, Minggu 19 Januari 2026. Kami dengar sudah ada rencana menikah, tapi belum tahu kapan, rencananya secepatnya, kata Yanti. Menurutnya, calon pasangan Florencia berprofesi sebagai seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan. Kami tetap berharap Olen bisa segera ditemukan, ucap Yanti.